Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun azani Allahu ajmain, jamaah yang berbahagia, bersyukur kita di pagi yang mulia ini Allah berikan kita kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan perintah Allah, melanjutkan dengan kemuliaan thalabul ilm. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi qudu yaumihi faka'annama hizzat lahu dunya bihadzafiriha, rawahu at-Tirmidzi. Siapa saja yang pagi harinya Allah berikan keimanan di dalam dadanya, lalu kemudian Allah berikan kekuatan fisiknya, dan kemudian Allah berikan kesempatan untuk menikmati sarapan pagi, kira-kira begitu, maka seakan dunia ada di genggaman tangannya. Dan begitulah kita diberikan oleh Allah setiap harinya tiga kenikmatan ini, kenikmatan jiwa kita berupa iman di dalam dada kita, di dalam hati kita. Yang kedua, Allah berikan kekuatan fisik kita, alhamdulillah. Setiap apa yang ada di dalam jiwa, dalam hati, pastinya memerlukan fisik untuk menerjemahkannya, melaksanakannya, mewujudkannya dalam kehidupan yang lebih nyata dalam berbagai macam aspeknya. Lalu tidak lupa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecukupan material untuk menguatkan fisik itu sendiri, dan juga memberikan kegembiraan, bahan makanan kepada kita ini. Nah, tiga inilah bagi kita orang yang beriman menjadi modal dasar kita, menjadi modal untuk memanfaatkan dunia ini, menjadi modal untuk menjadi bagian dari pengelola minal masyriqi ilal maghrib, dari timur sampai baratnya, menerjemahkan barangkali kalam Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi kehidupan kita ini. Maka karena itu bagi kita tidak ada kesempatan kecuali yang pertama, hendaklah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza u'tiya syakara, kalau kalian diberi maka bersyukurlah kalian. Bersyukur dalam makna yang seluas-luasnya, mensyukuri dengan ungkapan atau ucapan alhamdulillah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa membukakan mata, alhamdulillah, adalah satu karunia, nikmat yang luar biasa. Kita bisa berpindah dari tempat tidur kita, berpindah ke masjid, adalah satu kenikmatan. Kita bangunkan istri kita barangkali begitu, bagi yang sudah punya,
atau kita bangunkan anak-anak kita, atau barangkali bagi muadzin membangunkan masyarakat di sekitarnya untuk melaksanakan perintah Allah, ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu, nikmat yang zahiran, yang kelihatan. Yang kelihatan bisa kita hitung, bisa kita simpan, bisa kita bagi, zahiran. Dan juga nikmat yang batinan, yang tak kelihatan, yang rasanya nikmat yang batin ini jauh lebih banyak. Kita seringkali tidak bisa lagi menghitungnya. Apa itu yang batinan? As-sa'adah, kebahagiaan. Kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Bangun pagi bahagia, itu adalah nikmat yang batinan. Bahkan diburu oleh setiap orang, as-sa'adah ini. Orang punya rezeki yang materi saja, yang kelihatan saja, seringkali masih juga memburu yang namanya nikmat batinan, as-sa'adah. Karena ya memang begitulah. Jika hanya berupa kendaraan tok, kendaraan saja, maka boleh jadi tidak bisa memberikan as-sa'adah. Kendaraan saja, atau rumah saja, atau kebun saja, atau penghasilan saja, manakala tidak memberikan kontribusi, menghadirkan yang namanya as-sa'adah, menghadirkan kebahagiaan, maka yang materi itu sepertinya, dan banyak orang merasakan, belum bisa dianggap nikmat, belum bisa dianggap rezeki. Karena apa? Belum memberikan efek yang positif. Dan banyak sekali di wilayah-wilayah ibu kota, mungkin juga di wilayah, di daerah-daerah, banyak orang yang bingung dengan hartanya. Untuk apa katanya? Ini saya sudah punya penghasilan, sudah punya hasil yang kelihatan, untuk apa ya enaknya ini? Itu untuk menunjukkan bahwa banyak nikmat-nikmat yang dohir itu sejatinya belum memberikan nikmat yang sesungguhnya, yakni as-sa'adah. Istri Fir'aun bahkan pernah bilang kan, ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Ini untuk menunjukkan bahwa rumah di dunia ini ternyata belum bisa memastikan bahwa itu adalah benar-benar nikmat. Banyak di antara orang yang juga kadang-kadang mulai mengeluh, mengapa kok saya beli rumah di daerah ini? Mengapa kok saya bikin rumah seperti ini? Mengapa kok saya punya kendaraan dan beli kendaraan yang begini? Ada aspek yang ajula, barangkali begitu, keluh kesah, menandakan belum adanya nikmat yang sifatnya batinan tadi. Tapi banyak pula masyarakat atau kita sendiri menemukan, sepertinya jumlahnya tidak banyak, sepertinya harganya tidak mahal, sepertinya sesuatu itu tidak wah, tapi membuat kita bahagia. Itulah nikmat yang dari dulu hingga hari ini dan seterusnya sedang dicari oleh orang. Satu saat saya mampir atau ngambil motor lah di terminal Kampung Rambutan. Saya tahu siang itu biasanya ada ibu-ibu yang jualan jualan nasi.
Saya kebetulan tidak puasa hari itu, harinya Senin, ya. Ba'da duhur pengennya karena dari satu safar pepergian yang jauh, ya. Karena kalau sampai ke rumah, sepertinya di rumah sedang tidak ada orang dan tidak ada apa-apa kira-kira begitu, karena masih punya aktivitas dari pagi keluarga. Saya mampir, pengennya makan siang pengennya, karena dari pagi belum keisi. Tapi penjualnya sang ibu-ibu katanya, "Mas, ini kalau hari Senin begini saya jualannya saya tutup zuhur," katanya. Zuhur sudah tutup. Senin dan Rebu katanya saya tutup. Memang ada kegiatan apa, Bu? Biasa. Saya ini kalau Senin dan Rebu belajar ngaji Iqra katanya. Sementara umurnya sudah ya 70-an sepertinya ibu-ibu. Masih ada orangnya dan saya yakin di banyak tempat ada orang-orang yang seperti ini. Bahwa aspek dunia itu yang materi maksudnya seringkali belumlah dianggap cukup jika belum memberikan kontribusi kepada as-sa'adah, kebahagiaan. Sekecil apapun yang ada di hadapan kita, manakala yang kecil itu adalah memberikan as-sa'adah, kebahagiaan bagi kita seringkali mengucapkan alhamdulillah habis panen apa lo di sini panen karet barangkali gitu ya, atau panen padi atau panen sawit atau panen palawija atau panen apapun ya, hasilnya sedikit ya. Tapi karena kita diajarkan bagaimana mensyukuri nikmat yang sedikit itu, kita syukuri juga alhamdulillah, untung masih panen kata kita. Alhamdulillah, untung masih bisa kebahagiaan. Masih bisa kebahagiaan, nikmat yang patut untuk disyukuri ya, karena apa? Dia melahirkan atau memberikan as-sa'adah. Dan saya yakin ya, kita juga demikian. Bahkan seorang alim di dalam bab syukri, di dalam bab syukur menyebutkan ya, kalaulah kalian hari ini atau di umurmu itu kalian sulit untuk mengungkapkan rasa syukurmu kepada Allah, katanya, segeralah kalian mengingat-ingat ayamut tufulah, mengingat-ingat hari masa-masa kecilmu. Bukankah kita seringkali ya, waktu masa kecil dulu kita tidak bisa membedakan ya antara coklat, maaf dengan apa ini kalau di Jawa telek lencor itu apa ya? Teleknya ayam yang coklat ya, nggak bisa membedakan anak-anak ya, nggak bisa membedakan mana ya. Karena apa? Sama-sama coklat dan sama-sama mengkilat ya. Nggak bisa membedakan ya. Kita tidak bisa membedakan ya antara cabai yang merah ya, dengan permen yang warnanya merah. Kita tidak bisa membedakan antara air dengan api, masih kecil. Bahkan kita tidak bisa membedakan ya mana yang manis, mana yang asin ya, antara gula dengan apa? Dengan garam ya, ditaruh di kanan kiri suruh milih mana ya, tidak bisa membedakan. Kata seorang alim di dalam tadi bab syukur tadi menyebutkan, jadi jikalah kalian ya, sulit untuk bersyukur kepada Allah di hari tuamu ya, di masa dewasamu, katanya, ingatlah ayamut tufulah, ingatlah masa-masa kecil. Masya Allah ya. Banyak di antara kita yang seringkali ya, merasa bahagia ketika ketemu teman-temannya, reuni namanya, yang diceritakan apa? Diceritakan adalah
20, 30, 40 tahun yang lalu, dan itu dianggap sebuah nikmat. Allah. Karena apa? Karena mau menceritakan sekarang rasanya tidak lagi nikmat. Mengapa? Karena kemana-mana bawa remason, kemana-mana bawa tolak angin, kemana-mana bawa apa lagi? Herbal, ya. Kemana-mana, ya, mau turun saja harus cari pegangan. Ya. Kemana-mana kalau duduk cari sandaran, ya. Alhamdulillah di sini nggak ada sandarannya, masalahnya ya nasib aja gitu kan ya. Ada yang kebagian, alhamdulillah. Iya, masya Allah. Kalau inget itu, masya Allah, iya ya. Dulu enak banget ya masa kecil ya. Rasanya di masa kecil itulah tidak ada penyakit ya yang mampir ke diri kita ini. Mau mandi di sungai seharian enggak masuk angin. Mau makan singkong enggak usah direbus juga tidak apa. Bahkan masih pagi-pagi ya. Ayam aja baru keluar dari kandangnya, yang kita makan adalah apa kira-kira mangga yang baru jatuh dari pohonnya, dimakan. Perutnya juga nggak apa-apa. Coba sekarang, ya, masya Allah, makanan sudah dimasak enak saja, seringkali, waduh, ini perut kok rasanya nggak enak begini. Masya Allah. Ya, jadi ayamut tufulah kata seorang alim luar biasa ya. Seorang alim ini dijelaskan terkait dengan syukur, khususnya di saat sang alim ini menjelaskan terkait dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya. Yang di situ ada satu ayat atau potongan ayat lah kira-kira begitu ya. Fa idza balagha asyiddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan di saat matahari telah berada di atas ubun-ubun seseorang, siang hari, zuhur barangkali ya. Saat itulah seseorang sedang arba'ina sanah, memasuki usia 40 tahun. Maka hendaklah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, karuniakanlah kepada diriku rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Masya Allah, 40 tahun. Sebagiannya belum ya. Sebagiannya mungkin sedang berada di usia itu, betul ya? Sebagiannya mungkin sudah lewat seperti saya dan beberapa jamaah ya, sudah lewat. Maka cara yang diberikan ya, treatmentnya katanya untuk selalu bersyukur, ingatlah ayamut tufulah, ingat-ingatlah masa kecil. Masya Allah. Maka jika kita sekalian, bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian melakukan reuni itulah barangkali ya tempat untuk menumbuhkan rasa syukur itu, karena seringkali begitu. Reuni itu adalah mengingat masa lalu. Masa lalu kita adalah ya masa anak-anak, ya, masa bocah, masa muda, yang di situ banyak sekali karunia nikmat-nikmat yang kita rasakan ya. Dan itu baru muncul di saat kita sudah sudah memasuki usia tadi, masya Allah. Ya, jadi yang pertama tadi, hendaklah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Idza u'tiya syakara, kalau kalian diberikan sesuatu apapun namanya, syakara, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu. Dan nikmat luar biasa, ada yang dohir ya.
Zahir itu yang bisa kita kumpulkan, yang kadang habis, kadang mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi lepas daripada itu ada nikmat yang tadi ya, batin yang itu tidak lagi bisa kita hitung, bisa kita kumpulkan. Apa itu? As-sa'adah. Apakah sekedar as-sa'adah? Tidak. Ya, tidak sekedar kebahagiaan. Boleh jadi nikmat itu adalah as-saja'ah, keberanian. Keberanian menghadapi kehidupan ini. Keberanian untuk ikut serta dalam problem atau memecahkan problem di masyarakat. Ya. Masya Allah, tidak mudah ya. Seorang suami pergi ke masjid itu tidak mudah juga. Ya. Seorang laki-laki pergi ke masjid tidak mudah. Pulang kerja, pulang aktivitas dan sebagainya, untuk bisa hadir ke masjid tidak mudah. Karena apa? Godaannya di rumah banyak. Ya. Apa pengen istirahat, boleh jadi juga ditahan oleh yang ada di rumah. Ini baru pulang Pak, ngapain pergi lagi? Di rumah dulu apa ya? Ya. Masya Allah. Ya. As-saja'ah. Sampai as-saja'ah itu adalah keberanian mengambil ya, imamah barangkali, mengambil kepemimpinan umat ini ya, dalam berbagai macam bentuknya kepemimpinan itu. Ada yang bentuknya formalistik, ya, mungkin ada kaitannya dengan apa ini, struktur kenegaraan, ataupun yang non formal. Apa itu? Kepemimpinan di masyarakat. Dan masyarakat kita pasti ya, memerlukan banyak para pemimpin-pemimpin. Ya, tidak sekedar yang formal, tapi yang juga non formal. Untuk apa? Menegakkan kebaikan-kebaikan, menegakkan nilai-nilai ini, menegakkan sendi-sendi kehidupan yang mulia ini. Ya, kalau negara kita punya dasar ketuhanan yang Maha Esa, ya, pasti dasar ini tidak sekedar bisa diterjemahkan oleh pemimpin-pemimpin formal. Dia memerlukan pemimpin-pemimpin non formal juga. Untuk apa? Ikut serta mendistribusikan ya, kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya. Di mana itu? Mungkin di keluarga. Karena apa? Ya, pemimpin formal kan tak mungkin akan sulit atau tidak mungkin masuk dalam kehidupan keluarga di rumah tangga, tidak mungkin. Ya. Dia mungkin berada di area yang lebih publik. Ya, area yang lebih luar sana, kehidupan yang sifatnya privat di keluarga tidak bisa. Nah, ini memerlukan ya, memerlukan orang-orang yang ra'in, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap adalah pemimpin. Pemimpin dia adalah orang yang mengambil satu aspek yang namanya as-saja'ah, keberanian. Kalau pemimpin itu adalah kepala rumah tangga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, maka untuk menegakkan qiwam ini, ya, menegakkan sendi ini memerlukan as-saja'ah, keberanian. Jadi laki-laki tidak kelemar-kelemar, barangkali begitu ya. Ya, tidak kelemar-kelemar. Ya, urusan apa-apa takut. Ya. Kalau urusan listrik takut nggak apa-apa ya. Takut kesetrum. Nah, gitu ya. Takut konslet, iya. Tapi urusan rumah tangga, ya, sang bapak tampil, ya, mungkin menemani anaknya ke sekolah, ya, boleh jadi kan ya. Kan banyak juga bapak-bapak yang, udahlah ini mah urusan ibu-ibu aja dah, urusan ambil rapot katanya ya. Masya Allah, padahal ketika yang ngambil rapot itu bapaknya ada aspek saja'ah. Masya Allah, walaupun mungkin ada kesibukan lain ya nggak apa-apalah ya, boleh-boleh saja. Mungkin ada kesibukan lain, waduh nih ibu aja nih, ini sekarang nih lagi ada transaksi nih, panenan ini gede nih, nanti kalau ditinggal wah repot ini kita lagi perlu biaya ini, ya udah nggak apa-apa, gantian diajari. Masya Allah, apalagi ya kalau kehidupan kita di Indonesia ini Masya Allah ya, egaliternya luar biasa ya. Masya Allah ya, bapaknya ngajarin istrinya, tidak sekedar ngajarin yang agama, diajari istrinya naik motor. Biar apa?
memudahkan kehidupan rumah tangga. Berarti begitu ya. Anaknya banyak, ya, sekolahnya jauh-jauh. Ya. Maka istrinya diajari naik motor untuk apa? Ikut serta, ya, apa ini? Jemput urusan-urusan. Ya. Bahkan diajari ya di kampung saya, mungkin di sini juga banyak ya. Kampung saya di Jawa sana, para istri itu ya membawa rumput yang banyak banget ya, masya Allah. Ya. Luar biasa, karena apa ya? Itulah kehidupan ya. Kehidupan saling meringankan ya, masya Allah ya. Jadi idza u'tiya syakara, kalau kalian diberi maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, luar biasa ya. Nikmat-nikmat yang sangat banyak ini, maka bersyukurlah ya. Kita syukuri dengan berbagai macam hal ya, sesuai dengan barangkali tingkatnya, sesuai dengan situasi dan kondisinya, barangkali begitu. Yang kedua adalah di dalam kehidupan kita ini, kita selalu akan berhadapan dengan ujian dan cobaan. Idza ubtuliya sabara, Ibnu Qayyim, kalau kalian diuji ya, diberikan ujian, sabar. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata bil ya bunayya, di mana surat Luqman ayat 17 itu. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Luar biasa. Indah sekali ayat ini. Ayat ini barangkali bagi para pelaku pendidikan menjadi kurikulum ya. Satu tentang ya bunaya kan berarti kepada anak-anak ya. Apa itu? Ajarilah sholat. Alhamdulillah ya, saya yakin para jamaah ya, di sekolah-sekolah pasti juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatannya. Tapi ayat ini indah sekali. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Ya. Mungkin bahasa sederhananya dua kosakata tadi, wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar, itu adalah ajarilah anak-anakmu itu berdakwah. Nah, luar biasa ya. Gampangnya gitu, karena seringkali kalau kita dengar kata dakwah adalah al-amru bil ma'ruf. Syukur-syukur, dan itu sesuatu yang nanti pada waktunya, pada situasi-situasi tertentu. Wanha 'anil munkari. Nah, ini kalau begitu dalam konteks pendidikan anak ya, itu harus ada aspek dakwahnya kalau begitu. Ya, ngajarin sholat saja tidak cukup menurut ayat ini. Menurut pesannya Luqman kepada anak-anaknya. Apa itu? Wa'mur bil ma'rufi. Perintahkanlah untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Berdakwah bahasa kita. Ya, makanya tidak salah jika kemudian menjadi jargon ya, berdakwah sejak dini ya, karena apa? Ayatnya memang begitu. Ya bunayya, dakwah itu bukan kerjanya ustadz, bukan kerjanya apa barangkali penyeru-penyeru atau penyuluh-penyuluh agama, juga bukan ya. Tapi dakwah itu adalah kerjanya setiap orang, bahkan dakwah itu diajarkan sejak dini. Baru kemudian ayat itu, ajarilah wasbir ala ma asabak. Ajarilah anak-anak itu tentang kesabaran. Mengapa? Karena kehidupan ini tidak seluruhnya manis. Ada yang pahit. Bahkan yang manis sekalipun seringkali berujung kepada kepahitan.
karena banyak minum gula jadinya punya sakit gula. Nah, katanya gitu kan ya. Akhirnya karena sakit gula ya sering minum obat. Akhirnya takut makan karena apa? Wah, nanti gulanya naik. Nah, kalau itu sekedar contoh sederhana ya. Jadi ternyata hidup ini ya ujian, ya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini memang ujian, diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kapan? Dari sejak kecil sampai ya di ujung wafat kita. Ya, makanya sampai ayat surat Al-A'qaf tadi juga ditutupnya luar biasa. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, semoga diriku adalah menjadi bagian dari orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri. Masya Allah, syukur. Ya. Orang yang muslim, orang yang menyerahkan diri, pasti perjalanannya penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian. Ya, kita mau sholat ada ujian, kita mau melaksanakan siamu Ramadan ada ujian, kita mau menuntut ilmu ada ujian, kita mau menegakkan syariat Allah ada ujian, kita mau melaksanakan apapun selalu dihadapkan kepada ujian. Dan ujian itu baik. Ya, ujian itu adalah nikmat tersendiri juga. Ya. Jadi nikmat itu adalah ujian juga. Ujian itu adalah nikmat juga. Kita kan sering kali kalau nggak ada ujian kita aja rindu kan ya. Rindu, ini kok tumben-tumbenan ya. Saya kok enggak sakit kepala katanya. Padahal biasanya ya kalau habis makan kambing muda langsung sakit kepala. Begitu nggak sakit kepala apa kata kita? Kok tumben-tumbenan ya? Kepala saya kok tidak sakit. Menunjukkan apa? Menunjukkan boleh jadi sakit itu adalah nikmat. Masya Allah. Ya, sakit itu nikmat, makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya juga menyebutkan bahwa sakit itu sendiri adalah nikmat. Mengapa? Karena dia adalah bisa merontokkan ya, dosa-dosa kalian seperti rontoknya daun dari pohonan. Allah Akbar. Dan banyak orang-orang yang imannya stabil, Islamnya stabil, ketaatannya stabil. Karena apa? Di hadapan dia ada ujian. Allahu Akbar. Jadi idza ubtuliya sabaro. Kalau kalian diuji maka bersabarlah. Masya Allah, alhamdulillah. Moga sambil dinikmati yang sudah. Ya, ini kata hadis tadi begitu memang. Ya, jadi orang yang Allah berikan iman, ya, Allah berikan tenaga, setelah itu Allah akan berikan pada seseorang itu sarapan pagi. Kira-kira begitu ya. Maka kalau kita punya tiga ini, insya Allah dunia ini ada di genggaman tangan kita. Insya Allah. Ini habis ini, nanti habis ngaji, habis minum, habis sarapan ya. Ya, dunia ini milik kita, Pak. Ya, milik kita masing-masing ini. Maka manfaatkanlah, jangan minder menjalani kehidupan ini. Karena apa? Dunia milik kita. Ya. Masya Allah. Ya. Monggo dinikmati. Saya juga mau menikmati soalnya. Ben anget ya, semalaman di bis Damri Kademen soalnya. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tadi sampai apa ya? Idza ubtuliya sabaro. Kalau kalian diuji maka bersabarlah. Diuji di dalam kehidupan bermasyarakat, diuji dalam kehidupan berumah tangga, diuji dalam kehidupan ya di dunia kerjanya, diuji dalam
Ya berbagai macam hal lah pokoknya. Ya, ujian itu ada dan itu harus dihadapi dengan sabar. Wasbir ala ma asobak, kata Al-Quran. Kata Luqman kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, bersabarlah terhadap ujian cobaan yang menghampiri kalian. Bersabarlah. Kita diajak untuk sabar. Ya. Sabar bukan berarti lari dari tanggung jawab. Sabar bukan berarti tidak peduli. Ya. Sabar bukan berarti diem saja, bukan. Ya. Sabar adalah menerima apa yang ada. Setelah apa? Setelah usaha, tawakal yang luar biasa itu dilakukan, ada hasilnya, terima dengan kesabaran. Terima dengan penuh penerimaan. Karena apa? Sesuatunya itu sudah ditentukan, takdirnya, ukurannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah idza adnaba istighfar. Pasti namanya orang hidup ini ya, pada saat-saat tertentu kolo-kolonya katanya itu ya adalah terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, barangkali demikian. Idza adnaba istighfar, segeralah kalian meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Segeralah kalian minta ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, Ghaffara, yang Maha memberikan ampunan, menghapus kesalahan-kesalahan. Mintalah ampun kepada Allah. Ya. Dosa-dosa kita banyak, pasti ya. Dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Dosa yang kecil itu apa ya? Dosa yang besar itu apa ya? Berbohong itu dosa besar apa kecil ya? Masya Allah ya. Dosa kecil itu apa kira-kira ya? Dosa kecil, sepertinya dosa kecil aja sulit nyari ya. Ya. Sepertinya yang ada hanya dosa besar gitu ya. Dosa kecil nggak ada. Mana ya dosa kecil? Nggak puasa di bulan Ramadan, apa dosa kecil? Ya, dosa besar, ya kan ya. Ngapusin orang itu dosa kecil besar, besar juga. Terus apa? Nggak menuntut ilmu, tidak mau nuntut ilmu, dosa kecil apa besar? Dosa besar. Apa coba? Ada nggak dosa kecil? Apa? Gosop. Gosop itu ya. Gosop itu dosa kecil apa besar itu? Oh, ngambil hak orang itu. Ya, kan mencuri juga itu. Muqaddimah pencurian mungkin itu ya. Besar nggak itu? Besar juga itu. Coba mana yang kecil? Jangan-jangan nggak ada juga kecil itu memang. Ya. Korupsi. Kalau korupsi mah gede-gedean itu. Korupsi kecil katanya rugi karena apa? Korupsi kecil mah ada urusannya mah babak belur katanya ya. Oh, bicaranya kecil ya. Allah. Apa ya? Ya jangan-jangan nggak ada itu ya. Masya Allah. Membunuh orang ya besar juga ya. Apa coba? Coba cari nanti ya di rumah. Dosa kecil saya apa ya? Jangan-jangan nggak ketemu. Yang ketemunya justru dosa besar. Iya. Masya Allah. Iya. Mungkin dosa kecil itu apa ya? Membunuh semut dengan menyiram. Mungkin itu kali ya. Nah, itu kecil, mungkin itu kecil itu kali. Kali kecil ya. Menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa juga itu ya. Masya Allah. Sehingga para sufi itu kan ya berat ya. Nabi Sulaiman aja begitu ya. Jangan di situ katanya. Keluar. Ini ada semut aja ya. Semut minggir, kami mau lewat katanya. Masya Allah, berat ya. Kita di rumah kadang karena
kemasukan semut rumahnya yang banyak ya kita bunuh ya. Ya, Masya Allah. Mungkin membakar itu yang nggak boleh ya, membakar semut. Ya. Kalau nyemprot boleh nggak ya? Disemprot itu kan. Ya, bapak-bapak suka ke sawah nyemprot juga itu ya. Dosa nggak kira-kira ya? Ya, nyemprot hama. Kata hama, saya juga pengen hidup katanya. Lalu gimana ya? Wah itu kalau bisa begitu temuin kelasnya itu Nabiullah Syuaib barangkali. Nabiullah Syuaib ya? Ya. Siapa itu? Nabi siapa itu? Yang terkena apa itu? Badannya dimakan belatung itu? Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Ayub ya. Ya. Kalau beliau habis bebersih itu katanya ya, itu dikembalikan lagi karena ini makhluk Allah katanya. Masya Allah, gimana kalau begitu ya? Wah, bisa-bisa bapak-bapak nggak makan ini ya? Kuat nggak kira-kira gitu ya? Masya Allah, kita nggak kuat ya, boleh jadi ya. Ketika kita di sawah itu ada dosa-dosa kecil karena apa? Mematikan hama. Boleh jadi ya, kali ya. Nanti nanya sama ahlinya ini, gimana ya? Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita bikin rumah, ternyata rumah itu tanahnya adalah rumahnya hewan-hewan. Ya. Di Jakarta ternyata ya, rumah-rumah itu dibangun di atas rumahnya air, ya kan? Banyak rawa-rawa itu rumahnya air. Ya. Ketika itu diuruk, dibangun rumah, maka terjadilah banjir. Mengapa? Airnya nggak punya rumah, atau mungkin airnya pulang ke rumah ternyata sudah ditinggali oleh seseorang, jadinya banjir. Waduh, dosa kita kepada air barangkali ada juga kali ya. Dosa kecil apa besar itu ya? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Tapi ya nggak usah kemudian mau bikin rumah, permisi, wahai penguasa air, ya. Saya mau bikin rumah di sini ya. Wahai Mbah Nyai Roro Kidul, saya mau cari ikan di pantai selatan, tidak usah. Nanti jadi syirik jadinya ya. Masya Allah. Ya. Ini idza atnaba, ternyata ya, potensi kita terjatuh kepada dosa ini amatlah banyak. Maka jangan sekali-kali kita tidak merasa punya dosa. Kita harus segera mohon kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Masya Allah ya. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan turunkan ya, turunkan dari langit seperti turunnya hujan midrara yang deres, yang lebat. Masya Allah, luar biasa. Maka para ulama banyak menjelaskan, orang yang selalu minta ampun kepada Allah, dia tidak sekedar dosanya diampuni, tapi Allah juga akan memberikan balasan nikmat-nikmat yang luar biasa. Ya, jadi kita minta ampun itu tidak sekedar agar dosanya diampuni, tidak, tapi lebih daripada itu, Allah akan berikan nikmat kebahagiaan. Karena apa? Merasa kita punya dosa dan minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa terus ingin diampuni dosanya, pasti dia akan menemukan kebahagiaan. Dia akan merasa punya khosyah, rasa takut kepada Allahnya tinggi. Ya. Mungkin juga rasa ma'iyahnya tinggi, rasa kebersamaan dengan Allah itunya tinggi. Ya, merasa diawasi ya kemana-mana. Sehingga apa? Ya, hidup ini akhirnya mungkin bahasa Belondonya itu prasojo. Ya, kira-kira gitu ya. Ya sudahlah, apa yang ada ini, insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini sampai jam berapa? Jam 6. Oh, ini udah 10 ya.
10 mau 15 ya wes lah kalau gitu. Nggih, insyaallah semoga bermanfaat. 3 tadi, idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Kalau kalian dikasih, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kalian diuji, bersabarlah. Kalau kalian punya dosa, maka beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Demikian barangkali sedikit yang dapat kami sampaikan di hadapan para jamaah. Mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.